Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda untuk dapat menikmati audio dari cerpen-cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang ingin dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Sejarah Nyeri, cerpen Yudi TH, Solo Pos 5 Mei 2019. Sejak aku kecil, ibu sudah bilang aku bukan anak kandungnya. Ibu melakukan hal itu bukan karena tidak menyayangiku, tetapi justru karena cinta ibu terhadapku telah mendarah daging. Menurut ibu, sepahit apapun kejujuran tetap akan membawa pencerahan. Begitu sebaliknya, sehebat apapun kebohongan tetap akan menghasilkan kemuraman. Meski begitu, pada saat ibu menyampaikan pengertian-pengertiannya dulu, tentu saja aku tidak langsung memahaminya. Kapasitas pikiran dan perasaanku waktu itu belum bisa mencerna sepenuhnya. Bahkan pada saat pertama kali ibu menyertakan bukti dokumen yang menerangkan bahwa aku bukan anak kandungnya pun tak juga benar-benar membuatku terguncang. Mungkin karena aku melihat sikap ibu yang tenang-tenang saja saat menunjukkan surat akta kelahiran dan kartu keluarga itu. Aku menangkap sikap ibu mencerminkan anggapan bahwa hal itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Saat dewasa kini aku baru menyadari ketidakpahamanku memetakkan pikiran dan perasaan pada saat itu karena aku belum mampu mengartikan lebih dalam apa yang disampaikan ibu. Aku baru bisa menangkap dari arti harafiahnya saja, selaras dengan apa yang ibu bilang, bahwa ibu akan mengatakan segala sesuatu tentang diriku secara pelan-pelan, seiring dengan perkembangan usiaku. Kini aku baru tahu mengapa ibu mengatakan semuanya dengan cara pelan-pelan. Ibu tidak ingin aku menderita batin mendalam dan berlarut-larut, andai seluruh cerita mengenai diriku langsung disampaikan dengan cara tiba-tiba. Alasan ibu karena sebagian besar cerita tentang diriku berisi rasa nyeri. Sehingga ketika rasa nyeri itu dibeberkan perlahan dengan porsi sedikit-sedikit, berharap hal itu tidak akan membuatku putus asa. Alih-alih justru akan menjadikanku terbiasa, sehingga tanpa kusadari sepenuhnya kenyerian itu seperti tidak terasa menyakitkan. Menjelang lulus sekolah menengah, ibu mengatakan kepadaku bahwa sebenarnya perempuan yang mengandungku dulu tidak menginginkan aku lahir. Kata ibu, pada kenyataannya kehadiranku di rahimnya adalah sebuah malapetaka bagi perempuan itu. Dan jika perempuan itu akhirnya berkenan mempertahankan hidupku sesungguhnya, hal itu bukanlah perkara mudah. Satu-satunya alasan yang mendukung perempuan itu mempertahankanku, karena di dalam sanubarinya tertanam sebuah pengertian bahwa mematikanku sama dengan membunuh kehidupan. Meski begitu, karena perempuan itu menyadari dirinya bukan manusia super, lantas dengan berat hati mengatakan bahwa dirinya merasa tak mampu jika setelah melahirkanku tetap membiarkan diriku berada di sisinya. Itulah alasannya mengapa akhirnya diriku diadopsi oleh ibu. Saat ibu mengatakan bahwa perempuan yang melahirkanku pernah beberapa kali ingin melenyapkanku pada saat aku masih di rahimnya, spontan ada keinginan di hatiku untuk mencari perempuan itu dan jika telah bertemu, aku akan mengatainya dengan sumpah serapah. Kupikir hal itu bisa menjadi pelampiasan dendamku. Tetapi ibu buru-buru melarangku. Lantas ibu menambahkan kabar yang baru, dengan mengatakan bahwa kisah kenyerian tentang diriku belum selesai. Ibu berpesan aku diminta bersabar sampai semua cerita tentang diriku lunas dikisahkan. Aku yakin ibu mulai risau saat mengetahui di dalam dadaku tumbuh dendam, hingga ibu merasa perlu segera menuntaskan cerita tentang diriku. Nyatanya ibu tak mau menempuh resiko untuk menyimpan lama-lama kisah jati diri perempuan itu. Dengan begitu, paling tidak aku akan tahu orang yang melahirkanku ini perempuan macam apa. Kali ini ibu telah siap menceritakan kisah selengkapnya. Begitu ibu selesai mengisahkan seluruh peristiwanya, mendadak ada rasa nyeri yang menusuk-nusuk
Nyeri ini berbeda dengan rasa nyeri sebelumnya. Bukan lagi tentang keinginan untuk membalas dendam, tetapi lebih mengarah ke rasa sakit bahwa ternyata keberadaanku adalah benih dari seorang bajingan yang tega merenggut keperawanan perempuan itu pada saat Gigir Mei 1998 di Solo. Ontran-ontran Solo itu meletus ketika perempuan itu masih berada di luar rumah. Pada saat itu, ibu menjadi pembantu di rumahnya. Seisi rumah risau karena perempuan itu belum juga pulang. Begitu ada kabar, ternyata perempuan itu berada di rumah sakit yang sebelumnya ditemukan di sebuah gudang dalam keadaan tak sadar diri dengan baju penuh koyak. Perempuan itu menjadi korban perkosaan para perusuh. Sejenak aku tak bisa membayangkan bagaimana nyerinya hati perempuan itu. Terlebih perasaannya ketika selama 9 bulan mengandung diriku. Mengandung benih dari sebuah kebiadaban. Di puncak kegelisahanku ini, aku sampai menyesalkan mengapa perempuan itu dulu tidak berani nekat membunuhku saja. Aku ikhlas jika perempuan itu melakukannya. Sekarang aku sangat memaklumi cerita tentang ibu, bahwa pernah beberapa kali perempuan itu ingin melenyapkanku. Kini tidak ada lagi sedikit pun keinginanku untuk menemui perempuan itu. Bukan karena aku membencinya, tapi aku tidak tega membuatnya merana kembali jika tiba-tiba melihat diriku. Menurutku, jika aku nekat menemuinya, kehadiranku justru akan memunculkan lagi rasa nyeri itu, yang mungkin sekarang mulai bisa dilupakan. Aku meyakini sakit perempuan itu dulu bertumpuk-tumpuk, jiwa dan raganya sengsara, terlebih menyadari di dalam rahimnya tumbuh benih dari seorang bangsat. Kini aku benar-benar bingung harus bagaimana lagi. Tetapi keterangan ibu berikut bisa membuatku tetap terjaga. Ibu menjelaskan bahwa keberanian ibu menceritakan kisah ini selengkap-lengkapnya kepadaku karena ibu meyakini aku akan kuat menerimanya. Selain itu, satu hal penting yang disampaikan ibu bahwa peristiwa itu telah terjadi, telah tergariskan. Aku tak bisa melenyapkannya. Semua merupakan keterlanjuran. Satu-satunya cara agar hidupku tetap bisa berguna, aku harus berani memanai keterlanjuran ini. Bahkan, ibu juga mengutarakan pendapatnya. Akan lebih baik jika bukan aku saja yang bisa menerima kenyataan ini, tetapi juga perempuan itu. Ibu mengatakan bahwa aku juga perempuan itu memang bisa dibilang sebagai orang-orang yang malang. Tapi, ibu juga menambahkan bahwa jika orang-orang yang malang bisa bersatu, tentu saja akan menjadi kekuatan besar. Paling tidak, kuat untuk menjawab tantangan zaman. Tiba-tiba mulutku berucap menanyakan nama perempuan yang melahirkanku itu. Ling, jawab ibu. Lalu aku berpikir pendapat ibu yang terakhir itu ada benarnya juga. Yudi TH, menulis puisi dan cerita. Kumcer Cara Jitu Menjadi Munafik, Stiletto 2018. Novel Cap Basa-Basi 2018, novelnya Imaji Biru, Jejak Publisher 2018, novel 3 Langkah Mati, penerbit Buku Kompas 2019. Aktif di Sastra Alit Surakarta dan pendiri Kamar Kata.